Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top. Tadi di segmen sebelumnya kita udah sempat bahas kalau misalkan Kak Intan sempat dance Blackpink. Nah, ini ada artikel juga nih dari Vimela.com. Judulnya cerita Intan Hasanah berjuang melawan kanker hingga bertemu Lisa Blackpink. Tadi udah sempet dance viral juga di rumah, dance bahkan di rumah sakit setelah kemo sampai akhirnya bisa ketemu sama Lisa Blackpink. Gimana nih ceritanya nih Kak? Itu tuh benar-benar di luar ekspektasi aku banget. Pokoknya aku nggak punya ekspektasi apapun dengan bikin postingan itu gitu. Awalnya aku cuma mau share di IG story. Terus kok kayaknya rame nih di story, terus pada share, Tan, nggak apa-apa tahu kamu share di feed gitu lah kan kamu punya tujuan ingin menyampaikan pesan-pesan tadi gitu. Aku cerita sebenarnya pesannya apa. Ya udah, akhirnya aku beranikan diri. Habis aku post, buang tuh HP aku tuh, aku taruh kemana, kayak malu pernah nggak sih kamu gitu. Habis iya kayak gitu. Jadi habis post aku log out, aku nggak mau tahu gitu. Terus tiba-tiba keesokan harinya dia ngomong, Tan, buka IG sekarang. Kenapa emang? Itu lihat yang like udah banyak gitu kan. Terus dari situ ya udah aku coba lah ngapain ini gitu. Terus akhirnya di repost banyak selebgram kan, awalnya karena itu. Dan kebetulan juga ternyata Lisa emang mau ke Indonesia. Nah, aku jujur sama sekali nggak tahu waktu itu Lisa mau ke Indonesia. Jadi itu tuh udah istilahnya kalau orang-orang sekarang tuh ngomong kerja semesta kali ya. Karena aku nggak tahu momennya terlalu pas gitu. Dan waktu itu karena lagi rame kan, Lisa mau diundang nih sama salah satu e-commerce kita di Indonesia. Terus orang-orang pada ngebanjirin postingan di komentar, di postingan aku itu sama di postingan e-commerce itu gitu, pada komen, please undang Intan Hasanah gitu. Bahkan ya selebgram yang ngepost, yang repost tuh juga langsung nge-mention e-commerce-nya kan. Terus ya awalnya karena itu, jadi memang the power of netizen. Ya. Buat itu, dan emang banyak di repost juga sama, bahkan sampai Lambe Tour aku mau nyebut ini nggak apa-apa. Aku di repost sama Lambe Tour aja, terus aku kaget kan, apaan kenapa di repost gitu. Tapi waktu itu minusnya karena di repost sama banyak akun-akun ya homeless media, tapi mereka nggak nyertain caption aku, padahal pentingnya di caption. Itu banyak juga sih kayak cover lo apa segala macam, cuman ya aku udah nggak begitu peduliin gitu. Jadi awalnya karena itu, tapi akhirnya tiba-tiba mereka datang ke rumah aku. Terus ya itu surprise gitu. Terus pas datang diwawancara, ngobrol-ngobrol, tahu-tahu mereka bawain tiket gitu, udah kayak dapat golden tiketnya. Oke. Nah, waktu itu selamat kamu bakal ketemu Lisa ya gitu. Dan emang tiket VIP gitu, dapat diskon. Waktu hari itu tuh wow, crazy. Mukjizat ya. Sayang ini akan menjadi salah satu rangkaian hidup aku. Padahal itu sebetulnya bukan dance-nya yang mau di-share, tapi sebetulnya semangatnya ya. Nah, kalau misalnya tadi kalau moodnya lagi happy, kemonya tuh hasilnya tuh efeknya nggak separah itu gitu. Jadi sebetulnya untuk, apalagi kan Kak Intan juga suka nari, jadi sebetulnya untuk mengekspresikan aja gitu ya kayak. Tapi akhirnya sampai pada akhirnya ketemulah sama Lisa Blackpink. Luar biasa, keren loh, ini bisa jadi inspirasi juga kepada orang-orang atau mungkin teman-teman yang lain yang mungkin lagi berjuang bahwa ayo semangat yuk, pasti the power of mukjizat, semesta sama netizen insya Allah pasti bisa mewujudkan impiannya ya. Oke, dari Lisa Blackpink kita lanjut lagi ke artikel selanjutnya dari kitabisa.com. Ini kenalin, aku Intan Hasanah, seorang penyintas kanker darah, kanker limfoma ya. Kanker limfoma stadium 4, dan untuk pertama kalinya aku bakal ikutan lari maraton 10 km untuk adik-adik pejuang kanker di Yayasan Pita Kuning. Tadi juga ceritanya kalau misalnya tadi Kak Intan itu kan sempat ngalamin lumpuh juga ya. Terus akhirnya bisa memberanikan diri untuk lari 10 km, itu luar biasa loh. Kayak itu harus benar-benar, kalau pelari mungkin harus ada trainingnya gitu, tapi Kak Intan mampu gitu. Bisa diceritain nggak Kak dulu pada saat itu ceritanya kayak gimana, perjuangannya kayak gimana, mungkin ada latihannya berapa lama sampai akhirnya ada 10 km untuk Yayasan Pita Kuning? Itu emang gila banget sih, karena aku dari dulu nggak suka lari. Dari zaman sekolahan sering benci olahraga lari gitu. Tapi kenapa akhirnya aku tertantang itu karena ada namanya Mas Kamil, dia seorang dokter dan juga seorang
penyintas kanker yang jadi pokoknya founder dari Miles to Share. Jadi itu kan aku bareng sama Miles to Share ya, komunitas lari juga kayak gitu yang memang concern ke isu kanker gitu. Dan nih orang tuh udah kayak Robocop yang memang badannya udah banyak operasi sana sini, dan ketika dia baru kelar operasi aja tuh dia sempet ikutan full maraton yang 42,5 kilo itu dan berhasil gitu loh. Jadi aku anaknya emang tipikal yang suka tertantang nih ketika orang lain bisa, aku juga pengen deh gitu. Terus emang diajakin personally sama Mas Kamil ini. Jadinya dan juga tujuannya kan buat fundraising Kita Kuning kan, bantu anak-anak pejuang kanker lainnya. Jadi oke, let's go crazy, let's face the challenge gitu. Akhirnya aku cobain dan memang dikasih menu latihan, waktu itu didampingin. Pokoknya ada tuh kayak selama 6 bulan, setiap minggu target larinya gimana gitu. Nah cuman karena memang aku anaknya rada bandel dan gimana juga ya, jadi tidak benar-benar aku lakukan sayangnya gitu. Jadi baru Hamin 1 bulan, itu aku baru panik, oh my god Hamin 1 bulan gimana nih gitu. Terus udah Hamin 2 minggu baru aku cobain lari pertama kali tuh di GBK 10 kilo, ya ampun sakit nih kaki semua gitu. Emang jeleknya aku bener-bener latihan secara maksimal, padahal udah dikasih menu. Terus sampai di hari H itu aku udah, ya udahlah bismillah aja gitu, karena juga di sana didampingi juga nih sama teman-teman dari Miles to Share. Jadi aku larinya bareng sama mereka, kayak ayo Tan, misalnya aku udah capek kan, aku jalan bentar, ayo disemangatin. Dan lucunya lagi tuh di situ aku ketemu juga tuh sama Pak Ganjar, gubernur. Nah itu aku lari bareng Pak Ganjar juga di situ, dan kita sempat tag juga kan, ayo Pak ada pesan nggak buat teman-teman Yayasan Kita Kuning gitu. Jadi banyak hal keseruan juga, wah kocak banget nih bisa ketemu sama Pak Ganjar. Dan akhirnya aku berhasil, itu kan dia ada COT-nya ya, cut off time-nya itu 1 jam. Nah aku tuh finish di 57 menit, jadi hamin 3 menit. Kalau lewat aja tuh dari 60 menit aku nggak bakal dapat medali gitu kan. Dan itu benar-benar tipis banget, udah kayak film action nih, tipis-tipis gitu ya. Tapi alhamdulillah berhasil. Itu luar biasa juga sih. Aduh, lari 10 kilo, terus udah dikasih program baru dilakuin 2 minggu sebelum acara. Itu lumayan nekat ya gitu. Maksudnya kayak sangat-sangat resikonya tuh tinggi banget. Tapi memang mungkin balik lagi ya, namanya kita ada niat baik, pasti ada jalan. Nah itulah akhirnya bisa selesai di bawah 1 jam 10 km itu. Keren sih, keren banget, karena sebetulnya lari 10 km itu susah loh. Tapi hebat Kak Intan bisa melakukannya, luar biasa perjuangannya. Nah, kan sekarang kan juga udah dinyatakan sebetulnya remisi dari kanker. Nah, sebetulnya kan udah 2 kali nih kena, yang pertama kanker limfoma, terus habis itu lanjut lagi kanker yang di tulang punggung ya Kak, bener sama ya? Limfoma, dua-duanya sama-sama limfoma. Oh, sama-sama limfoma. Oke. Beda penyebaran. Ini kan alhamdulillah dinyatakan bersih atau remisi dari kanker. Takut gak sih nanti one day atau akan muncul lagi tuh kanker gitu, si bandel ini tuh muncul lagi di tubuh gitu? Ada ketakutan itu nggak Kak? Itu pasti dirasakan semua pejuang kanker manapun, karena ya kita udah ngerasain lah rasanya berjuang melawan kanker nggak enaknya kayak gimana, dan resiko untuk kembali terkena kanker itu juga cukup tinggi untuk orang-orang yang pernah kena kanker. Jadi ketakutan itu pasti ada. Ditambah lagi dulu itu aku sampai jadi aku baru umur 25 tahun nih teman-teman. Jadi sampai umur 25 tahun itu aku pengobatannya full covered sama asuransi kantor papaku di PLN gitu. Jadi makanya aku benar-benar aku mengakui aku mendapatkan privilege luar biasa ketika orang lain itu harus galang dana dulu bahkan buat bisa dapat pengobatan yang nggak di cover BPJS. Karena memang obat-obatan aku tuh yang sekarang ini udah nggak di cover lagi sama BPJS, dan tuh sekali kemonya 60 juta. Bayangin tuh ada 9 kali kemo kemarin tuh emang wow, aku harus jajannya kayak sebanyak Syahrini dia 3 miliar per bulan kayaknya tuh baru Iya. Masalahnya belum gitu ya, belum sekaya itu gitu sih. Gitu. Jadi ya itu takutnya tuh, kalau aku lebih ketakut nanti aku mampu nggak ya kalau misalnya aku harus sakit, kalau misalnya nauzubillah, tapi kalau misalnya kena lagi nih gimana ya gitu, ini nggak di cover BPJS nih gitu. Dan sementara aku lagi nyari asuransi juga, asuransi rata-rata tuh nggak nerima orang-orang yang punya riwayat cancer. Tapi kemarin aku sempat riset, ada sih yang nerima tapi dengan term and condition tertentu. Nah sekarang lagi masih dalam itulah, lagi riset-riset itu. Tapi ketakutan ya jelas.
Iyalah ya, apalagi ya itu balik lagi pengobatannya, belum lah rasa di badannya seperti apa. Nah, Iya. apa langkah yang kakak lakukan untuk menurunkan resiko untuk munculnya kanker lagi gitu? Mm. Yang jelas tuh kanker itu serandom itu ya teman-teman. Dia mau kita udah usaha sebaik mungkin. Bahkan ada temen aku yang dia atlet, dan hidupnya tuh namaste, meditasi segala macem. Kena kanker juga kayak gitu. Jadi yang mau aku tekankan, potensi orang-orang terkena kanker meskipun udah dicegah kayak gimana pun tetap ada. Tapi bukan berarti kita akhirnya pasrah ya. Jadi yang aku lakukan adalah ya aku mencoba semaksimal mungkin untuk mengurangi stres. Karena aku ingat banget pertama kali aku punya benjolan di 2013, itu tuh setelah aku stres berat. Itu pertama kali tiba-tiba muncul gitu. Jadi kayaknya stres berat itu salah satu faktor risiko yang aku rasakan yang tertinggi gitu. Terus tapi itu pengalaman pribadi aku ya. Terus juga paling kalau dari segi makanan aku tuh tipikal yang nggak mantangin sih, karena dari dokter aku pun juga ya udah kita makan bareng di sebelah gitu, makan rumah sakit itu restoran Padang enak tuh sebelah gitu. Jadi emang makan aja kan gitu. Yang penting kita tahu batasannya lah, karena kan kita yang ngerasain kalau misalnya kebanyakan makan junk food pasti badan jadi lemas, kulit juga nggak bagus misalnya. Tetap kita makan, kita prioritasin makan buah, sayur, yang terus juga yang protein segala macam, tapi nggak membatasi diri sampai nggak mau makan ini juga, secukupnya aja gitu. Terus juga olahraga tiap minggu itu yang penting harus ada gerak lah, minimal 3 kali seminggu. Kalau nggak bisa lari, minimal jalan kaki aja tuh keliling-keliling apa gimana di tempat yang sepi ya gitu. Itu sih kalau yang aku. Oke, jangan stres dan juga jaga pola makan dan juga olahraga itu ya yang bisa dilakukan untuk mencegah munculnya lagi kanker itu. Oke, aku setelah ini akan membahas seputar mitos atau fakta. Kita akan main games sesaat lagi. Oke, kita break dulu ya Kak ya. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah di Health on Top.